Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, balik lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Oke, siapa yang gak kenal dengan pemerintah dunia? Ya, mereka adalah pihak yang menjadi penguasa di dunia One Piece guys. Seolah mereka ini menjadi pihak pemangku kekuasaan dan berbagai kebijakan dunia digenggam oleh mereka. Pihak angkatan laut aja yang menjadi musuh utama para bajak laut guys, bergerak atas dasar perintah mereka. Akan tetapi, sebagai organisasi pimpinan dunia, nyatanya mereka ini telah banyak melakukan tindakan kejam secara semena-mena. Pada kesempatan kali ini, dari sekian tindakan kejam mereka, aku udah rangkum guys 7 kejahatan yang rasanya sulit untuk kita maafkan. Apa aja kah itu? Langsung aja kita menuju ke kontennya guys. Let's go! Tindakan kejam pertama mereka adalah tutup mata pada perilaku Shichibukai. Ya, seperti yang kita tahu, Shichibukai merupakan bajak laut yang dikenal membangun aliansi dengan angkatan laut. Sehingga dalam prakteknya guys, mereka itu mendapat beberapa hak eksekutif dibandingkan bajak laut biasa, seperti bounty yang dibekukan hingga mereka yang gak diincar oleh angkatan laut. Akan tetapi, apa yang menjadi hak Shichibukai ini lantas digunakan oleh beberapa Shichibukai demi melakukan tindakan yang gak berperi kemanusiaan kepada suatu wilayah. Kita ambil contohnya aja ada di Crocodile. Ya, sebagai pihak yang katanya penguasa, mereka itu sama sekali gak peduli pada tindakan Crocodile yang berbuat seenaknya kepada Alabasta. Mereka akan pura-pura gak melihat meski yang menjadi korban dari perbuatan Shichibukai adalah nyawa umat manusia guys. Selagi Shichibukai masih menguntungkan bagi mereka, selagi itu juga apapun yang dilakukan oleh mereka gak akan menjadi perhatian. Hal serupa juga terjadi pada Doflamingo yang bisa berbuat seenaknya kepada Dressrosa guys. Kini Shichibukai memang udah dibubarkan, namun rasanya udah terlambat mengingat penderitaan yang telah dialami oleh banyak rakyat ya gak bersalah guys. Adapun pembubaran Shichibukai ini aku rasa bukan atas dasar kemanusiaan, melainkan lebih ke karena desakan berbagai kerajaan besar guys. Udah gitu pemerintah dunia sepertinya telah siap menggunakan pasifista buatan SSG, sehingga kehilangan salah satu aliansi bajak laut mereka nggak akan menjadi perkara besar bagi mereka. Itu dia yang menjadi penyebab mereka itu akhirnya mau menghilangkan status Shichibukai. Karena kalau atas dasar kemanusiaan, dari insiden krokodil aja harusnya putusan ini telah dipertimbangkan ya kan. Mungkin kita udah dibikin kesel ya kan sama beberapa ulah Shichibukai. Tapi jangan salah guys, ada lagi loh pihak yang jauh-jauh lebih diistimewakan, yaitu Tenryubito. Ya, ibarat kerajaan, Tenryubito ini bisa dibilang bangsawannya dunia One Piece guys. Dan mereka juga lebih akrab untuk disebut sebagai kaum naga langit. Diceritakan mereka terdiri dari keturunan para raja yang menjadikan pemerintah dunia, atau lebih jelasnya itu mereka yang membangun sistem pemerintah dunia sekarang guys. Dan sepertinya meruntuhkan kerajaan kuno di masa lampau. So, bermodalkan sejarah tersebut, siapapun yang menyandang status Tenryubito akan dipuja layaknya dewa. Alias setiap tindakan mereka akan dimaklumi atau bahkan dituruti terlepas dari tindakan itu sangat merugikan rakyat biasa. Pemerintah dunia itu malahan memberi akses serta kemudahan bagi Tenryubito untuk mewujudkan apa yang mereka mau guys. Misalnya pada Arc Reverie, San Carlos yang terpesona pada kecantikan Shirahoshi berniat menjadikan Putri Duyung ini sebagai budaknya. Saking hebatnya kuasa Tenryubito, saat ingin menolong Shirahoshi, mereka tuh malah dicegat oleh CP0. Bayangin aja guys, pasukan elit CP0 aja nih sampai bisa digunakan untuk perbuatan semena-mena mereka. So, ini yang jadi alasan tindakan Tenryubito itu bisa sangat gila. Next, tindakan kejam ketiga yang dilakukan oleh pemerintah dunia adalah pemburuan terhadap suku Lunarian. Ya, One Piece ini emang gak ada habis-habisnya memberi misteri baru untuk kita sih. Tak terkecuali soal suku Lunarian ini. Mereka itu dianggap sebagai salah satu suku terkuat dan sangat sulit untuk dikalahkan. Namun, karena suatu alasan yang misterius, suku Lunarian itu nyaris menemui kepunahannya guys. Sehingga hanya tinggal beberapa dari mereka yang selamat, termasuk King. Sayangnya, dari pemerintah dunia itu malah memanfaatkan keadaan ini dengan melakukan pemburuan terhadap sisa-sisa suku Lunarian. Bukan untuk dilindungi ataupun diberi bantuan, malahan mereka itu dijadikan sebagai eksperimen untuk memperkuat pasukan persenjataan mereka. Maka dari itu, kita bisa melihat gimana King ditemukan Kaido di lab yang merupakan fasilitas pemerintah dunia. Dan gak cukup sampai di situ aja, mereka juga menyiapkan hadiah hingga 100 juta berry bagi siapapun yang dapat memberikan informasi apapun mengenai suku Lunarian.
Next, keempat guys, kekejaman pemerintah dunia dapat terlihat dari berbagai eksperimen mereka yang melibatkan manusia. Ya, tercatat udah ada beberapa karakter penting yang menjadi kelinci percobaan pusat penelitian pemerintah dunia atas dasar ambisi mereka untuk memperkuat pasukannya guys. Kasus ini dapat kita lihat pada beberapa karakter dekat-dekat ini. King misalnya, ya sebagai salah satu suku lunarian, dia itu diburu sekaligus ingin diteliti bagaimana tubuhnya dapat memiliki serta kecepatan yang luar biasa. Karena itu, Kaido itu menemukan King di suatu laboratorium, seolah jadi kayak pertanda kalau King ini memang mengalami neraka guys atas berbagai percobaan yang dilakukan sekelompok ilmuwan pemerintah dunia. Selain King, nasib hampir serupa juga dialami oleh Kuma. Kalau kasus yang satu ini emang ada kesepakatan antara Kuma dengan Vegapunk. Hanya aja nih, dari dua kasus ini dapat kita ketahui bahwa menjadikan manusia sebagai objek penelitian yang menyakitkan adalah tindakan legal bagi pemerintah dunia. Dan ingat guys, ini baru yang ketahuan aja. Bukan gak mungkin dong kalau sebelum menjadi pasifista seperti sekarang, pemerintah dunia itu udah menggunakan banyak manusia sebagai sasaran kelinci percobaan mereka. Next, terkait dengan perbudakan. Ya, tindakan ini merupakan suatu yang klasik guys, alias pasti terjadi dan telah menjadi makanan sehari-hari pemerintah dunia. Tapi, perbudakan yang dilakukan oleh pemerintah dunia atau Tenryubito, kejamnya itu bukan main. Dari Tenryubito misalnya, siapapun yang ingin dijadikan budak akan langsung mereka tunjuk. Dan sekali kena tunjuk, ya selagi itu juga penderitaan layaknya neraka dapat dirasakan oleh sang budak guys. Pokoknya mah ya, manusia yang jadi budak itu nggak lebih dari sekedar mainan. Ya, cuma buat memuaskan kesenangan mereka aja. Aqsa Body Island guys, mungkin bisa menggambarkan dengan jelas bagaimana kekejaman Tenryubito soal perbudakan ini. Pilih disiksa, dihinakan, atau sekali melawan, ya nyawa bisa melayang. Itu udah jadi nasib mereka, para budak. Sosok macem kayak buah Hancock aja pernah jadi budak ya kan. Dan katanya banyak juga nih budak yang dipaksa memakan buah iblis demi hiburan mereka. Dan belum cukup sampai di sana guys. Semisal kita menyimak arc reverie yang singkat, ada praktek perbudakan yang kejam juga di sana. Ini gak tega banget gue. Ya, yaitu di tanah berjalan Marijoa layaknya eskalator ini, banyak loh tahanan yang dipaksa bekerja sepanjang waktu hingga mati. Bagi mereka adalah pilihan ya jauh lebih baik. Gue kalau rasanya tuh pengen gue skip sih kalau pas nonton di arc itu, sedih banget. Siapa yang masih mengingat perihal Emberlit? Ya, oke, kita sedikit ingatkan lagi aja lah ya. Ini merupakan sumber daya timah yang dimiliki oleh kampung halamannya Lau. Nah, saat pertama kali ditemukan, sumber daya ini tuh menjadi primadona guys. Karena manfaatnya yang bisa digunakan untuk berbagai hal seperti cat, peralatan, hingga senjata coy. Akan tetapi, Emberlit ini rupanya merupakan dampak buruk secara bertahap yang menimpa siapapun yang berinteraksi dengan sumber daya ini guys. Yaitu suatu penyakit yang disebut dengan Emberlit Syndrome. Bahaya ini nggak dirasakan saat pertama kali, namun semakin turun-menurun ke darah keturunannya guys, maka dampaknya lebih membahayakan. Simpelnya nih, kalau kakeknya kena, cucunya juga bakal kena. Dan si cucu, penyakitnya ini bisa lebih parah guys. Sayang, warga Flivens ini terlambat menyadari hal ini, termasuk keluarga Lau. Padahal pemerintah dunia itu udah mengetahui akibat dari sumber daya timah ini sejak lama guys. Bahkan 100 tahun sebelum industri ini dimulai. Gila kan? Ya, semua ini disembunyikan atas dasar meraup keuntungan dari sumber daya tersebut. Dengan landasan seperti itu, ya mereka membiarkan nyawa manusia itu terbuang sia-sia selagi itu adalah hal yang menyenangkan untuk mereka. Oke, dan yang terakhir adalah tindakan pemusnahan Ohara tanpa sisa guys. Atau kita lebih akrab menyebutnya sebagai insiden Ohara. Ya, insiden tersebut berlatar ketika Robin masih menginjak usia anak-anak. Ohara ini dikenal sebagai pusatnya ilmu pengetahuan dunia, sehingga banyak arkeolog jenius yang menimba ilmu di sana, tak terkecuali mencoba untuk mencari tahu terkait segala rahasia dunia. Ya, termasuk membaca huruf poneglyph sampai abad kekosongan. Kemudian guys, kabar soal penelitian ini sampai di telinga pemerintah dunia. Sampai tanpa pikir panjang, mereka melakukan Buster Call demi menghabiskan Ohara tanpa sisa. Nah, tujuannya ya agar berbagai penemuan mereka itu nggak tersebar dan terus menjadi rahasia dunia guys. Tindakan kejam ini mereka lakukan tanpa ampun hingga menciptakan pembakaran pulau yang menghabiskan seluruh pulau. Gak cukup sampai di sana aja, mereka itu ingin menyingkirkan Ohara sampai ke sisa-sisanya. Karena itu mereka itu bahkan telah memberi bounty kepada Robin yang masih muda berkat pengetahuan yang dia miliki. Insiden Ohara ini seolah menjadi peringatan bagi siapapun yang ingin mengulik rahasia dunia. Dan akibat seperti inilah nih yang bisa mereka terima guys. Nah, itu dia tadi berbagai tindakan kejam dan bengis pemerintah dunia.
Entah siapa hingga kemana hati nurani mereka. Kayaknya udah nggak ada sih. Itu semua bukan tindakan yang bisa dibenarkan. Kalau dari kalian sendiri guys, paling benci pemerintah dunia itu dari tindakan apa? Monggo, tulis di kolom komentar. Oke? So, see you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.